Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Sena Dwijaya dengan NIM 220302048 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan perhitungan kolaborasi AHP dan Mura, juga mengintegrasikannya ke dalam Python dengan studi kasus pemilihan HP dengan budget 3-7 juta rupiah. So, tanpa banyak bicara, kita masuk ke videonya saja. Baik, di sini pertama saya akan melakukan perhitungan secara manual, di mana sini terlihat di Excel. Saya telah membuat beberapa sheet, yaitu pertama sheet data mentah, data cleaning, AHP dan juga Mura. Baik, kita masuk ke sheet pertama, itu data mentah. Sini saya memperoleh data dari seperti contoh dari situs resmi dan juga beberapa toko online seperti Tokopedia dan Shopee. Dimana yang pertama di sini kita akan membuat list kriterianya dulu, dimana di sini terdiri dari 7 kriteria dalam pemilihan HP dengan budget 3-7 juta. Dimana yang pertama adalah C1, yaitu kriteria harga dengan keterangan kos. Kedua adalah kamera belakang, benefit. C3 prosesor, benefit. C4 kapasitas baterai juga keterangan benefit. C5 RAM dengan keterangan benefit. C6 storage dengan keterangan benefit. Dan C7 ukuran layar keterangan benefit. Kemudian berikut di sini adalah list alternatifnya yang terdiri dari 20 list alternatif dari berbagai merek seperti Xiaomi, Infinix, Redmi, Samsung, Poco, dan juga Vivo dan juga Oppo. Kemudian selanjutnya di sini ini merupakan data yang sudah kita peroleh dari situs resmi juga beberapa online shop, di mana data ini belum sepenuhnya dibersihkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke sheet data cleaning, di mana di sheet data cleaning sendiri kita sudah melakukan pembersihan, di mana semua format sini tidak ada keterangan teks lagi, sudah semua data numerik. Seperti contoh di sini prosesor kita akan menggunakan skor tuntunnya yang kita peroleh dari data mentah di sini. Kemudian seperti contoh harga, kita hilangkan keterangan rupiahnya, kita hanya pakai angka saja. Baik, kemudian data sudah dibersihkan, kita akan lanjut masuk ke AHP. Di mana AHP seperti biasa, di sini kita menggunakan kode AHP untuk mencari bobot di setiap kriteria. Di mana yang pertama kita akan membuat matriks perbandingan pasangan. Di mana untuk matriks perbandingan pasangannya seperti berikut. Kita sudah membuat matriks pasangannya. Kemudian dari matriks perbandingan pasangan kita telah menemukan total seperti ini, dimana total ini adalah totalnya adalah sum dari per kriteria. Seperti kolom kriteria C1 sumnya kita enter kan, dan berikut ini rumusnya. Kemudian kita enter, kita akan hasilkan angka seperti ini. Kemudian kita lanjut ke normalisasi matriksnya, dimana untuk rumus normalisasi matrik itu kita lihat di sini B2. B2 adalah nilai pertemuan C1, kolom C1 dengan baris C1. Kemudian kita bagi dengan hasil dari total penjumlahan semua kolom C1. Nah, di sini kita tinggal saja. Nah, kita di sini muncul hasilnya itu 0,355. Kemudian biasa kita tarik saja ke bawah, kemudian kita tarik ke samping untuk menemukan semua hasilnya per kriteria. Lalu totalnya seperti biasa tinggal sum saja untuk memastikan saja. Kalau totalnya sudah 1, maka sudah valid. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai P vektor, bobot dan juga eigenvalue. Yang mana yang pertama adalah nilai P vektor. P vektor adalah sum ke samping dari setiap kolom per satu baris. Misalnya kita mencari nilai C1, kita sumkan setiap kolom baris pertama. Misalnya kolom C1 baris pertama, kolom C2 baris pertama, kolom C3 baris pertama, kolom C4 baris pertama, kolom C5 baris pertama, kolom C6 baris C1 baris pertama atau baris pertama, kemudian kolom 7 pada baris C1. Kita sum, kemudian kita enter. Sini kita melakukannya manual karena ini rumus sum. Kemudian selanjutnya kita akan cari nilai bobot. Di mana nilai bobot? Yaitu nilai P vektor dibagi jumlah kriteria, di mana di sini kriterianya adalah 7, sehingga nilai P vektor kita bagi dengan 7. Kita enter.
Kita lakukan satu-satu. Nah, saya tarik. Nah, untuk selanjutnya itu perkalian. Cari nilai eigenvalue, di mana eigenvalue adalah nilai bobot dikali dengan jumlah total di matriks perbandingan pasangan, yaitu ini. Dan kita enter saja. Ya, kita memperoleh eigenvalue seperti ini. Nah, untuk bobot, terutama untuk bobot, ketika nilai bobot saat bobot ini dijumlahkan seperti ini, kita makan dengan rumus sum. Ketika sebobot ini dijumlahkan, kemudian berhasil 1, maka bobot itu valid. Kemudian kita lanjut ke nilai CI, RI, dan CR. Pertama, kita mencari nilai CI terlebih dahulu, dimana berikut seperti biasa rumus nilai CI yaitu D37, yaitu nilai total eigenvalue dikurang jumlah banyaknya kriteria dibagi dengan jumlah banyaknya kriteria dikurang 1. Jika kita enter, akan muncul hasil 0,087. Dan untuk RI nya, karena di sini terdapat 7 kriteria, kita memakai nilai RI 1,32. Nah, untuk nilai CR nya sendiri, yaitu pembagian CI dan juga RI, sehingga memperoleh 0,0369, di mana untuk konsisten nilai CR harus di bawah harus lebih kecil dari 0,1, di mana sini nilainya adalah 0,0369, maka disebut konsisten dan valid. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke metode Mura, di mana untuk metode Mura data dan data mentah data dari data cleaning kita bawa ke sini untuk dilakukan perhitungan, dengan kita isikan di bawah di atas, yaitu kategorinya, di mana kategori terdiri dari cost dan benefit. Seperti pada data mentah di sini ada keterangannya, kita buat di sini juga di Mura, yaitu C1 cost, C2 benefit, dan seterusnya. Dan untuk bobotnya di sini, bobotnya kita ambil dari AHP bobot, hasil dari perhitungan AHP. Selanjutnya, kemudian keterangan di bawahnya min untuk C1 karena cost, selanjutnya max untuk benefit. Nah, di sini kita akan mencari nilai pembaginya terlebih dahulu, yaitu kita akan menggunakan rumus SQRT. Dan berikut ini adalah rumusnya, sedikit sangat panjang, yaitu hasil dari akar dari setiap kriteria, penjumlahan setiap kriteria di sini. Dan kita enter saja. Karena ini rumusnya manual, rumus SQRT-nya, kita akan menghitungnya terpaksa dengan satu-satu. Dan berikut di sini normalisasinya. Rumus normalisasinya itu adalah B3, yaitu nilai A1 dibagi dengan pembaginya. Ya, kita enter, kemudian kita langsung tarik saja ke bawah, kemudian tarik ke samping untuk menemukan semua hasilnya. Kemudian kita lanjut dalam optimalisasi atribut, di mana optimalisasi atribut memiliki rumus yaitu B33, yaitu nilai normalisasi C1 dibagi dengan B23, yaitu bobot yang kita dapat dari AHP. Kemudian kita enter saja, hasilnya 0,0435. Seperti biasa, kita tarik hasilnya langsung ke bawah dan kita bawa ke samping untuk menemukan semua hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah penentuan nilai Y dan perankingan, di mana kita harus mencari nilai maksimum dan minimumnya terlebih dahulu. Di mana untuk nilai maksimum kita akan menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk saya scroll ke atas terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan rumus if sama dengan max, if B24, yaitu di sini di keterangannya if B24 dengan max, maka kita akan menggunakan seperti ini,
Itu penjumlahannya itu dari optimalisasi atribut untuk alternatif A1, bukan semua penjumlahan dari ini. Kita akan mencari nilai maksimalnya. Kemudian kita enter saja dan kita lanjut scroll ke bawah agar bisa menemukan semua hasil nilai maksimum per alternatif. Kemudian untuk nilai minimum sama seperti rumus untuk mencari nilai maksimum, tapi di sini terdapat ada kata-kata max. Kita ganti untuk rumus minimumnya dengan kata-kata min, dan sisa untuk rumusnya sama. Kita klik rumusnya, kelihatan kotaknya sama seperti rumus max, dan juga di atasnya di keterangannya kotak sama. Karena ini mencari nilai minimum, maka kata-kata max di rumus maksimum kita ganti dengan min untuk minimum. Kemudian kita enter, maka muncul nilai seperti ini. Kita tarik saja ke bawah untuk mencari semua nilai minimum alternatifnya. Kemudian untuk nilai y, yaitu kurangan nilai maksimum dengan nilai minimum. Karena ini rumusnya pengurangan, kita manual untuk semua, maka akan muncul hasilnya seperti ini untuk semua alternatif. Kemudian selanjutnya yaitu perankingan dengan rumus seperti ini. Kita melakukan perankingan mengambil nilai y. Kita klik saja, kemudian kita sudah melakukan ranking seperti ini. Dimana untuk perankingan di sini, ranking pertamanya adalah alternatif A15, yaitu A15 yaitu adalah Redmi Note 14 Pro Plus. Kita catat hasil ini dan kita akan melakukan pembandingan saat kita menggunakan Python. Selanjutnya kita akan masuk ke penghitungan menggunakan metode Python. Tapi sebelumnya, karena kita akan mengambil datanya dari Excel, kita akan membuat datasheet untuk Python. Sebenarnya sama datanya seperti perhitungan sebelumnya, tapi kita buatkan file baru saja. Dimana di sini terdapat dua sheet, yaitu AHP dan murah. Dimana AHP kita hanya memakai matriks pembandingan pasangan saja, dan untuk murah kita mengambil datanya ini dan kategori cost benefitnya. Kita tidak perlu menuliskan nanti keterangan min dan max karena akan dilakukan di AHP untuk perumusannya. Karena nanti di Python akan membaca kategori cost benefitnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke codingan Python. Tapi sebelum memulai pengkodingan Python, pastikan laptop kalian sudah mendownload Python terlebih dahulu, mendownload semua library-nya. Dimana di sini di codingannya kita dulu terminalnya. Dimana codingannya sini memerlukan library yaitu pandas untuk menarik data dari Excel, tablet untuk menampilkan tabel untuk hasil output saat dijalankan, dan NumPy untuk perhitungannya. Dimana di sini saya sudah membuat VNV yaitu virtual environment, agar saya hanya perlu memuat library-nya di sini saja, di folder ini saja, tanpa harus bentrokan dengan library yang global. Dimana yang pertama sini kita akan membuat codingannya itu main.py, dan pastikan datasheet tadi sudah kita buat ini sudah masuk ke folder yang sama dengan tempat codingan kita yang akan buat. Dan berikut codingannya sini terlihat. Yang pertama, baris pertama adalah import pandas fpd untuk memasukkan menarik data dari Excel, yaitu Excel datasheet. Tabulate seperti saya jelaskan untuk membuat tabel sebagai hasil output codingan Python, dan NumPy untuk perhitungannya. Itu yang pertama, kita akan membuat codingan definition AHP file path sheet name print metode AHP. Mana file path ini yaitu menarik datasheet ini akan dimasukkan di sini, dan memastikan bahwa datanya sudah berada di folder sama dengan codingannya. Kalau tidak, maka tidak akan dibaca. Sebenarnya di sini untuk codingan membaca datasheet dari sheet AHP. Di sini Python akan membaca datasheet yang ada di folder ini untuk melakukan perhitungan AHP dengan metode Python. Kemudian di sini adalah menghapus kolom dari baris yang tidak perlu. Jika ada seperti jika ada kolom-kolom yang tidak diperlukan, maka tidak akan dibaca. Kemudian kita mengkuningkan konversi ke NumPy array agar bisa dihitung.
Di sini print dataset print tabulate. Di sini dia akan menampilkan datanya dalam bentuk tabel saat koding Python dijalankan. Kemudian di sini terdapat normalisasi metrik berpasangan, di mana kodingannya adalah kolom sum sama dengan dataset sum aksis 0, normalize metrik sama dengan dataset per kolom sum. Seperti rumus di Excel untuk mencari normalisasi metriknya. Di sini masih AHP, di mana B12 per B2, yaitu total dari kolom dibagi dengan nilai baris. Kita masuk kodingannya lagi. Kemudian print normalisasi metrik berpasangan, yaitu akan menampilkan tabel normalisasi metrik berpasangannya. Kemudian di sini kita langsung saja mencari nilai P vektor, nilai bobot, dan juga mencari nilai eigenvalue. Di mana rumus P vektor yaitu normalize metrik, yaitu penamahan dari normalisasi metrik. Seperti di sini. Kita dulu ini untuk mencari nilai P vektornya, sum memanjang bukan sum ke bawah. Makanya di sini ada keterangan aksis 1. Kalau aksis 0 dia ke bawah, aksis 1 dia ke samping. Kemudian untuk mencari nilai bobot, yaitu kriteria count depth average shape. Bobot sama dengan nilai P vektor dibagi dengan kriteria count. Kita masuk ke sini lagi untuk memastikannya. Nah, sebelumnya kita enter dulu ini. Untuk mencari nilai bobot, yaitu kriteria count, yaitu jumlah kriteria, di sini 7, dan B30 adalah nilai P vektor. Karena rumusnya cocok, kita buat seperti ini. Nah, sekarangnya kita mencari nilai eigenvalue. Dataset sum aksis 0, berarti ke bawah. Eigenvalue sama dengan dataset sum dikali dengan bobot. Kita cek ke Excel kembali untuk mencari eigenvalue, yaitu sama, bobot dikali dengan total metrik perbandingan berpasangan. Kita masuk ke mencari nilai CI. Pertama kita akan nilai CI itu dulu. Nilai CI sama dengan total eigenvalue dikurang jumlah kriteria dibagi dengan jumlah total kriteria dikurang dengan 1, yaitu sum eigenvalue. Sum eigenvalue yaitu ini, yaitu seperti ini, dikurang dengan total kriteria, karena sini kriteria 7 dibagi dengan jumlah kriteria 7 dikurang 1, seperti rumus sebelumnya. Kemudian untuk indeks RI, di sini kita telah tuliskan indeks RI-nya. Karena kita berjumlah 7, kita akan mengambil 1,32. Dan untuk menghitung nilai CR, seperti rumusnya itu, CR sama dengan CI dibagi dengan RI. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode murah. Dan lihat kita akan kodingan sini, definition murah, dataset, sheet name, dan juga bobot. Di sini berikut kodingannya. Di sini kita akan mengambil baris mengandung data kategori. Diasumsikan kategori berada di baris akhir, itu indeks bawah. Seperti pada datasheet. Seperti ini, jadi bawah. Dan kita kembali ke kodingannya. Berikut di sini kodingannya. Di sini akan menghapus baris kategori sebelum berubah menjadi float. Selanjutnya ini adalah kodingannya. Mengubah kategori menjadi float agar bisa dihitung. Nah, di sini kita akan mencari rumus pembagi. Rumus pembaginya sama. Kita masuk ke murah dulu. Masuk ke murah. Di sini kita akan pertama mencari rumus pembaginya, yaitu ini dengan SQRT. Dan berikut di sini kodingannya. Tinggal saya gunakan kodingan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah normalisasi metrik, di mana rumus normalisasi metriknya adalah dibagi dengan pembagi. Kita cek dulu di sini. Normalisasi yang pertama adalah
B3 bagi B29, yaitu pembagi dengan nilai dari A1 di per kriteria. Kita pastikan sama. Di sini prenormalisasi, yaitu nanti akan menampilkan tabel normalisasinya. Kemudian selanjutnya adalah optimasi nilai atribut, dimana untuk optimasi nilai atribut adalah df murah norm dikali dengan bobotnya sendiri kita sudah tahu diambil dari AHP, dan untuk df murah normnya ini kita cek di sini atribut, yaitu B33. B33 adalah nilai dari normalisasi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini rumusnya mulai sulit, yaitu akan menghitung nilai maksimal dan juga nilai minimal. Codingannya seperti ini. Cukup rumit karena di sini ada keterangannya bagaimana untuk nilai maksimal dia akan membaca nilai benefitnya saja. Nilai benefitnya seperti kita tahu ada di keterangan, di kategori. Maka nanti Python akan membaca nilai benefitnya saja. Kemudian untuk menghitung nilai minimum, codingannya mirip, tapi di if cat upper sini dia nanti akan mengambil nilai minimumnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari nilai Y. Selanjutnya adalah berikut inilah rumus nilai Y, dimana nilai array max list, yaitu hasil dari ini, dikurang dengan NP array min list, list dari nilai minimum. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai perankingan yang terakhir, yaitu untuk perankingan adalah range sama dengan Y argsort min 1. Ibaratnya ini rumus untuk seperti di Excel pada rumus perankingan, yaitu ini, bukan ascending. Nah, kemudian di sini adalah codingan untuk menampilkan tabel perankingan dan juga nilai Y. Dan di sini adalah kode untuk menampilkan secara ringkasnya. Di atas adalah kode panjangnya, dijelaskan satu-satu, dan juga di sana melakukan perhitungannya. Dan di sini adalah kode untuk menampilkan tabel-tabel yang lebih ringkas. Kemudian kita akan merunning codingan ini. Kita di atas, pojok atas. Nah, sudah terlihat di sini, dimana yang kita buat codingan print tabulet. Di sini fungsi tabulet yaitu membuat tabel. Seperti lihat di sini ada datasetnya, udah AHP datasetnya ini, matriks bandingan pasangan. Ini biasanya adalah matriks normalisasi matriks pasangan. Nah, kemudian ini adalah konsistensi nilai rasionya, yaitu CR 0,0369. Kita speed ini saja. Kita masuk ke AHP. Kita cek bobotnya di sini sudah sesuai, sudah sama. C1 3265 sudah sama 3265. Kemudian total bobotnya 1, berarti konsisten. Sebenarnya adalah murah. Di sini langsung kita ke normalisasinya saja. Yaitu bagian di sini. Kita tidak buatkan kotak pembaginya. Kita lihat sini nilainya 1,3333 sudah sama. Berikut pun yang lainnya. Dan di sini adalah kotak untuk mencari nilai maksimum, minimum, Y dan perankingan. Nilai maksimumnya sudah sama semua, yaitu A1 nilai maksimumnya 0,1106, minimumnya 0,435. Di sini sudah terlihat sama. Untuk nilai Y-nya di sini untuk nilai Y dari codingan Python-nya terdapat beberapa yang dibulatkan ke atas untuk nilai Y-nya. Sedangkan pada di Excel nilai Y-nya terdapat pembulatan ke bawah. Tapi untuk perankingannya sudah sama persis seperti pada perhitungan manual. Hanya saja untuk Python nilainya terdapat ada beberapa nilai yang
dilakukannya pembulatan ke atas. Seperti contoh pada ranking 1 sendiri, di sini nilai Y pada Python yaitu 0,1246, sedangkan Y pada Excel perhitungan manual yaitu 0,1245. Terdapat pembulatan ke atas sebesar 0,0001 pada codingan Python. Nah, disinilah tabel untuk yang tadi codingan singkatnya di bawah tadi. Kita sudah cek di sini, ranknya sama semua, tetapi untuk nilainya hanya ada beberapa, setidaknya tiga nilai yang mendapatkan pembulatan ke atas. Jadi contoh seperti tadi pada nilai A15. Sehingga saat codingan ini berjalan berarti kita sudah sukses melakukan perhitungan AHP dan murah menggunakan metode Python. Oke, sekian yang saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.